Oke, dalam video kali ini gue pengen ngebahas side story dari volume 8 yang berfokus sama kesehariannya Melin yang terlihat unik daripada biasanya teman-teman. Dan nampaknya side story ini juga akan berlanjut seiring bertambahnya volume di dalam Otome game ini. Jadi bisa dibilang akan ada beberapa part yang membahas tentang Melin ini. Gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Panel cerita pun dibuka dari ruangan kerja Melin di istana kerajaan Holford. Sambil membaca, juga menandatangani dokumen yang sudah ada di mejanya, Melin pun memikirkan rumor yang cukup berbahaya belakangan ini. Yaps, ini ada hubungannya dengan Leon. Sudah lebih dari 10 tahun, ia menikah dengan Roland dan menjadi bagian dari kerajaan Holford ini. Dan kini Melin juga sudah berusia 30 tahunan, yang bisa dibilang adalah usia dewasa dan matang bagi seorang wanita. Biasanya wanita yang berada di usia ini juga sudah mengalami kemenurunan kecantikannya. Tapi hal itu tidak berlaku bagi Melin. Di usianya yang menginjak kepala 3 ini, Melin tetap memiliki paras yang sangat cantik, bahkan memikat para pria muda di sekitarnya. Termasuk juga dengan MC kita yang geblek ini, yaitu Leon. Bisa dibilang Leon itu adalah salah satu pria muda yang tertarik kepada Melin. Biasanya si Melin itu nggak terlalu memperdulikan pria muda yang suka dengannya. Tapi hal itu nggak berlaku bagi Leon. Akibat pertemuan pertamanya dengan Leon yang tidak bisa dilupakan oleh Melin, kini Melin pun memperlakukan Leon dengan perlakuan yang cukup spesial. Leon seperti mendapatkan tempat tersendiri dari sang ratu. Begitu juga sebaliknya dengan Leon, yang memperlakukan ratunya itu dengan perlakuan yang spesial juga. Oh ya, alasan kenapa si Melin itu tertarik dengan Leon juga, dikarenakan Leon itu memiliki banyak prestasi mengagumkan. Mulai dari menyelamatkan Holford dari serangan Van Sostukdom, dan membuat Alcer takluk padanya saat ia belajar di negara itu. Bahkan Leon juga sempat memiliki julukan sebagai Friendless Knight, yang berarti kesatria jahat. Dan ia juga sempat dijuluki sebagai The Ultimate Weapon dari Holford, yang berarti senjata andalan dari Holford. Nah, julukan Leon juga nggak hanya 2 tadi aja teman-teman. Karena Leon itu berhasil menaklukkan hati sang ratu Melin, yang dikenal cukup dingin dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada anak dan suaminya sendiri. Leon itu mendapatkan julukan sebagai The Queen Toy Boy, yang berarti mainan laki-laki dari sang ratu. Di sini Melin pun menghela nafas panjang ketika memikirkan semua hal tadi. Tapi pandangannya pun kembali kepada setumpuk dokumen yang sudah ada di mejanya. Ia pun berkata kenapa dia harus melakukan hal seperti ini. Secara tidak langsung, ini adalah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh suaminya, yaitu Roland. Tapi you know lah, Roland itu gimana orangnya. Jadi pekerjaan seperti ini harus ditangani oleh Melin sendiri. Waktu itu, salah satu pelayannya juga mengatakan kalau Julius itu datang ke sini untuk menemui Melin. Mendengar hal itu, Melin pun mengizinkannya untuk masuk. Melin juga berharap dengan kedatangan putranya ini bisa menghibur hatinya walau sedikit. Tapi nampaknya ia terlalu berharap banyak kepada Julius. Nah, di sini Julius dengan muka yang cerah pun berkata kalau dia ingin meminta bantuan dari ibunya itu. Yaps, Melin lagi pusing mikirin pekerjaannya yang banyak ini, malah harus disibukin lagi dengan anaknya yang ingin minta bantuan. Namun, terlepas dari itu semua, Melin juga cukup khawatir dengan putranya ini. Pasalnya saat ini Julius itu telah tersingkir dari posisi putra mahkota kerajaan. Tapi ia malah leha-leha aja ngejalani kehidupannya tanpa memikirkan dan mengembalikan posisi putra mahkotanya. Dalam hatinya, Melin itu ingin berkata, apa ada yang salah sih sama anaknya ini ya? Namun sebagai ibu yang baik, ia tidak akan belak-belakan seperti itu pada anaknya sendiri. Jadi ia pun memasang senyum di wajahnya dan menyapa anaknya itu. Di sini Julius juga memuji ibunya yang kelihatan bahagia. Lalu, ia pun mengajukan permintaannya kalau dia itu ingin membuka sebuah kedai makanan. Mendengar hal itu, Melin pun memasang ekspresi yang mengatakan kalau ia tidak percaya kalau Julius mengatakan hal tersebut. Lalu dengan nada yang gembira, Julius pun melanjutkan perkataannya. Kalau dia itu ingin menjadi juru masak di kedai makanan yang ia buat nantinya. Awalnya dia itu ingin melamar pekerjaan sebagai juru masak di sebuah restoran ataupun kedai makanan. Tapi karena posisinya sebagai anggota kerajaan, jadi mungkin aja tidak ada yang mau menerimanya. Di sini Melin pun tambah pusing lagi mendengar perkataan dari anaknya itu. Ditambah lagi, dia juga sedih melihat kalau Julius itu antusias banget pas ngomong itu ke Melin. Tentu aja, hal yang diminta oleh Julius itu udah sangat keluar jalur.
Apalagi Julius itu masih bisa memulihkan nama baiknya dan menjadi putra mahkota bagi Holford lagi. Tapi kenapa dia malah pengen buka kedai makanan? Di sini si Merlin itu yakin kalau hal ini pasti ada hubungannya dengan pengaruh sains palsu yaitu Mary yang sudah menggoda Julius. Pasalnya sewaktu belum bersama gadis itu, si Julius itu gak bertingkah sekonyol ini. Lalu, dengan muka yang pasrah, Merlin pun meminta Julius untuk bersabar. Karena setidaknya Julius itu harus mendapatkan pelatihan dari koki kerajaan terlebih dahulu sebelum membuka kedai makanannya. Nah, hal ini dikatakan Merlin untuk menunda rencana konyol Julius itu dengan harapan nantinya Julius itu bisa melepaskan idenya dan berfokus memulihkan nama baiknya aja. Tapi si Julius itu nggak peka sama kode dari Merlin dan berkata kalau dia itu nggak perlu pelatihan dari koki kerajaan. Karena memang Julius sendiri hanya ingin membuka kedai tusuk sate. Dan kebetulan, Julius itu punya pengalaman yang cukup banyak dalam membuat tusuk sate. Jadi ia pasti bisa membuat tusuk sate yang enak dan memajukan kedainya nanti. Mendengar hal itu, Merlin pun ingin menangis karena putranya yang sudah rusak itu. Tapi ia pun mencoba untuk tenang dan berkata kalau dia akan berdiskusi dengan Roland terlebih dahulu. Namun si Julius itu malah berkata kalau begitu, dia akan mencoba membantu mencari keberadaan dari ayahnya. Karena memang dia juga ingin cepat-cepat idenya itu disetujui. Lagi pula Julius juga tahu kalau ayahnya itu sedang berada di tanah dekat kastil siang ini. Mendengar hal itu, Merlin pun mencoba menghentikan Julius. Karena memang saat ini dia juga memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi Merlin pun kembali berkata, kalau kenapa Roland itu berada di tanah kastil? Bukankah dia itu masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan juga? Mendengar hal itu, dengan polosnya Julius itu ngomong, kalau apakah ibunya nggak tahu nih, kalau memang ayahnya itu selalu menyelipkan jadwal untuk berpura-pura melakukan interaksi dengan rakyat, padahal dia itu pergi ke tanah dekat kastil untuk mampir dan mengencani beberapa wanita di kedai dekat sana. Tentu aja Merlin pun langsung naik pitam mendengar pengakuan dari Julius itu. Ia pun berkata kalau dia akan membunuh Roland karena membuatnya bekerja keras sendirian seperti ini, sedangkan Roland itu malah asik-asikan selingkuh. Di sini Julius pun sangat ketakutan melihat ibunya yang sangat marah seperti itu. Lalu si Merlin itu langsung memanggil pelayannya untuk membawa Roland kembali ke istana sekarang. Dan pada akhirnya permintaan Julius untuk membuka kedai makanan itu pun tidak pernah terdengar lagi. Panel cerita pun berpindah saat malam hari. Saat itu Merlin pun duduk di dekat air mancur istana kerajaan. Di sini ia pun sangat pusing dengan kehidupannya, di mana ia memiliki suami yang sering selingkuh dan anak yang malah ingin menjadi koki tusuk sate dan bukannya jadi raja gitu. Tapi tiba-tiba aja, salah satu pelayannya pun membawa sebuah surat dan bingkisan dari Leon. Surat itu pun tertulis dengan kata-kata romantis dari Leon, yang langsung membuat mood Merlin itu naik lagi. Bahkan Merlin juga tersipu ketika mendapatkan surat romantis dari Leon itu. Di sini juga terdapat sebuah souvenir dari Alzer untuk Merlin. Melihat kalau ratu mereka itu kembali bahagia ketika mendapatkan surat dan souvenir dari Leon, para pelayan Merlin itu pun langsung gibah nih. Kalau pastinya yang diterima oleh Merlin itu adalah surat cinta, bahkan mungkin surat lamaran. Oh ya, sebelum gue tutup videonya, gue mau kasih tahu nih kalau surat yang Leon kirimkan ini sebenarnya sempat diserahkan kepada Angie terlebih dahulu teman-teman, sebelum sampai di tangannya Merlin. Jadi ceritanya waktu itu, Leon itu rencananya cuma pengen ngirim surat buat Angie sama Livia aja supaya mereka itu nggak khawatir dan membuktikan kalau Leon itu nggak selingkuh pasti Alzer. Namun gebleknya nih, MC kita yang satu ini malah ngirim surat romantis dan souvenir juga buat Merlin bersamaan dengan surat untuk Angie dan Livia tadi. Dan waktu itu Leon juga malah minta Angie untuk menyampaikan surat itu secara pribadi kepada Merlin. Yaps, itulah MC gigi kita, Leon Balford. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari keseharian Merlin kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.